besar masalah yang kamu hadapi sebenarnya akan memunculkan semangat dan keyakinan yang belum pernah kamu miliki sebelumnya. Setiap orang akan mengalami masalah. Kesalahan terbesar adalah jika kamu menganggap masalah yang kamu hadapi adalah masalah yang paling berat. Sebenarnya ada banyak yang menghadapi masalah sepertimu, malah lebih berat dari masalahmu. Mereka yang menjadi pemenang memilih untuk tertantang daripada tertekan dengan masalah yang dihadapinya. Kehidupan adalah perubahan yang alami dan spontan. Jangan menolaknya, karena akan menimbulkan kesedihan. Biarlah sesuai dengan kenyataan, biarlah mengalir secara natural dan berjalan seperti apa adanya. Terkadang kita terjebak dengan masalah dan merasa seolah-olah masalah itu akan menjadi bagian abadi dari hidup kita. Padahal semua masalah itu sama seperti musim yang akan berlalu. Demikian juga masalah juga akan berlalu. Sadari bahwa setiap kesulitan adalah sementara, tidak akan selamanya. Hidup seperti sebuah perjalanan, penuh liku dan tantangan. Tapi itulah yang sebenarnya membuatnya indah. Jadi, ketika kamu merasa tertekan oleh masalah, katakan pada dirimu bahwa ini hanya bab dalam buku kehidupanmu. Bab ini akan berakhir, dan yang baru akan dimulai. Ingatlah, tidak ada yang abadi di dunia ini, termasuk masalah yang kamu hadapi saat ini. Kamu hanya perlu bertahan untuk menghadapinya. Berdirilah dengan kepala tegak, dan yakinlah setelah hujan akan ada pelangi indah yang menunggumu. Dan mari hadapi semua dengan penuh semangat. Perbaikilah dirimu, maka orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Terkadang kita lupa bahwa memperbaiki diri adalah kunci utama dalam mendapatkan pengampunan. Bukan hanya dengan kata-kata yang manis, tapi juga dengan perbuatan yang nyata. Bayangkan, jika kita adalah sebuah buku yang rusak, bagaimana mungkin orang akan membaca dan memahami isinya? Perbaikilah dirimu sendiri, dan orang akan memaafkanmu dengan sendirinya. Mungkin butuh waktu, tapi kesungguhanmu akan terlihat. Jika kita memperbaiki sikap, perilaku, dan tindakan kita, orang akan melihat perubahan itu. Itu seperti membangun sebuah jembatan emas menuju hati mereka. Tidak perlu menjadi sempurna. Sadari kita masih memiliki kelemahan. Namun jangan jadikan itu sebagai alasan. Maka perbaikilah dirimu dengan sungguh-sungguh. Minta maaf bukan hanya sebagai kata-kata, tapi sebagai tekad untuk berubah menjadi versi yang lebih baik dari dirimu sendiri. Dicintai dengan begitu dalam oleh seseorang akan memberimu kekuatan. Sedangkan mencintai seseorang dengan begitu dalam akan memberimu keberanian. Jangan ragu untuk mencoba. Karena tanpa mencoba, kita tidak akan pernah tahu hasilnya. Contohnya saat kita belajar mengendarai sepeda. Awalnya mungkin kita takut jatuh atau tidak bisa seimbang. Tapi dengan keberanian untuk mencoba, kita bisa merasakan kegembiraan dan kebanggaan ketika akhirnya berhasil mengayuh sepeda sendiri. Dalam kehidupan, hal serupa terjadi. Ketika kita mencoba hal baru, ini memberi kita kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Mungkin kita tidak selalu berhasil pada percobaan pertama,
tetapi setiap upaya adalah langkah menuju pemahaman dan keberhasilan. Ingatlah, tanpa mencoba, kita tidak akan pernah mengetahui apa yang mungkin terjadi atau hasil yang bisa kita capai. Jadi, beranilah mencoba, karena dalam usaha itulah kita menemukan kisah-kisah besar dan pengalaman berharga yang membentuk hidup kita. Hormati dan hargai orang tuamu, karena merekalah yang terus-menerus mencintaimu tanpa henti. Sampai kapanpun, orang tua akan menjadi pondasi kita dalam meraih kesuksesan. Merekalah yang dari dulu memenuhi kebutuhan kita. Mereka juga yang akan selalu mendukung dikala kita menghadapi masalah. Kesuksesan berawal dari kerja keras, berhemat, dan pandai mengatur keuangan. Ini adalah kenyataan bahwa jika kita menginginkan sukses, namun menjalani hidup dengan poya-poya, maka berhentilah untuk berharap kesuksesan. Hiduplah yang hemat dan cerdas dalam mengatur keuangan. Jaga keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Jangan pernah takut dan menyesali perbuatan yang telah dilakukan. Menyesal tidak akan ada gunanya. Lebih baik mempersiapkan keberanian untuk menghadapi segala resiko yang akan terjadi atas akibat dari perbuatan yang telah kamu lakukan. Baik buruk yang telah kamu lakukan di masa lalu akan kembali padamu. Sebenarnya, hidup itu sederhana. Berani berbuat dan jangan pernah menyesalinya. Dalam situasi apapun, jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Dalam situasi apapun, emosi kita bisa menjadi sahabat atau bahkan musuh. Keputusan besar yang akan kita buat, terkadang keadaan yang sulit membuat kita terbawa arus emosi. Namun, kedamaian, kecerdasan bukan hanya tentang pikiran, tapi juga tentang bagaimana kita mengelola emosi. Saat tekanan datang, berhentilah sejenak. Jangan biarkan kemarahan atau kekecewaan merusak langkahmu. Gunakan kecerdasan emosional untuk tetap fokus dan tenang. Ini adalah kunci untuk membuat keputusan yang tepat di tengah-tengah badai. Ingatlah, kecerdasanmu adalah kapal yang membawamu melintasi lautan emosi. Jangan sampai kapalmu karam hanya karena ombak kemarahan. Tetaplah tenang, renungkan, dan ambil keputusan dengan kepala dingin. Pengendalian diri adalah kekuatan. Ketenangan adalah penguasaan. Kamu harus mencapai titik di mana suasana hatimu tidak berubah berdasarkan tindakan yang tidak penting dari orang lain. Jangan biarkan orang lain mengambil kendali arah hidupmu. Dan jangan biarkan emosimu mengalahkan kecerdasanmu. Terkadang hidup telah mengajarkan kita bahwa kita tidak bisa mengendalikan kesetiaan seseorang. Sebaik apapun kamu terhadap seseorang, bukan berarti dia akan memperlakukanmu dengan perlakuan yang sama. Tidak peduli betapa berartinya dia bagimu, bukan berarti dia akan menghargaimu dengan cara yang sama. Terkadang orang yang paling kamu cintai ternyata adalah orang yang sangat membuatmu terluka. Ketika bertahan dengan rasa yang sangat sakit, kemudian sulit melepaskan, bayangkan jika kamu menggenggam sebongkah bara. Kamu bisa menggenggamnya terus, sampai akhirnya bara itu padam dalam genggamanmu.
hanya kamu yang bisa menentukan seberapa layaknya kamu menahan rasa sakit akibat telapak tanganmu yang terbakar sampai bara itu padam. Apakah itu pantas? Jika iya, tetaplah kuat. Jika tidak, jika kamu sudah tidak tahan lagi untuk terus menggenggam bara tadi, maka lepaskanlah. Biarkan bara itu menyala terus sesuai kehendaknya. Entah akan memudar padam dan menjadi dingin, atau malah akan menciptakan api yang lebih besar. Namun sebenarnya, semuanya itu bukan urusanmu lagi. Apapun pilihan yang kamu ambil, jangan sampai diambil saat kamu masih ragu. Jangan pernah menyesali apapun keputusan yang sudah kamu ambil, karena setiap keputusan memiliki konsekuensi atas hidupmu. Maka, pertimbangkanlah dengan bijaksana. Tidak semua orang adalah temanmu hanya karena mereka berada di sekitarmu dan tertawa bersamamu. Bukan berarti mereka cocok untukmu hanya karena mereka mengatakan mendukungmu. Bukan berarti mereka tidak akan menikahmu dari belakang. Orang-orang terkadang berpura-pura baik, kepalsuan tidak akan bertahan lama. Jadi, ketahuilah siapa yang sesungguhnya ada di sekitarmu. Pada akhirnya, situasi nyata akan mengungkap orang-orang palsu. Jadi berhati-hatilah, teman bukanlah tentang siapa yang berada di saat kamu senang, tetapi mereka yang tetap berada di sisimu ketika kamu susah. Seorang pembicara memulai dengan sebuah seminar dengan mengangkat uang 100 ribuan. Kerumunan orang-orang telah berkumpul untuk mendengarkan dia berbicara. Pembicara ini bertanya kepada seluruh kerumunan itu, siapa di antara kalian yang mau dengan uang 100 ribu ini? Dan semua orang yang berkumpul di situ mengangkat tangannya. Dia berkata, saya akan memberikan uang 100 ribu ini kepada salah satu dari kalian. Namun sebelumnya, izinkan saya melakukan sesuatu. Kemudian pembicara itu meremas-remas uang itu. Kemudian bertanya, uang yang kusut ini, siapa yang masih menginginkannya? Semua tangan masih terangkat. Yah, bagaimana jika aku melakukan ini? Kemudian pembicara itu menjatuhkan uang 100 ribuan tadi, lalu menginjaknya dengan sepatunya. Lalu dia mengambilnya dan menunjukkan kepada semua orang yang berkumpul. Uang ini sekarang kusut dan kotor. Sekarang siapa yang masih menginginkannya? Dan sekali lagi, semua tangan masih terangkat. Kemudian pembicara ini mengatakan, teman-teman, saya baru saja menunjukkan pelajaran kepada kalian yang sangat penting. Tidak peduli apa yang saya lakukan dengan uang ini. Kalian tetap menginginkannya, karena nilainya tidak berkurang. Uang masih bernilai 100 ribu. Seringkali dalam hidup kita hancur karena masalah yang tidak seberapa. Hanya karena tergoda dengan hal-hal kecil, membuat harga diri kita terbuang. Kita terkadang membuat keputusan yang buruk, padahal tanpa disadari, itu mengurangi nilai hidupmu. Jangan karena masalah yang kecil, kamu merubah sikapmu ke arah yang lebih rendah. Yang membedakan kualitas hidup kita adalah nilai hidup kita. Letakkan nilai hidupmu setinggi yang kamu mampu. Saat kamu sedang bahagia, jangan pernah merasa sombong atau merendahkan orang lain. Begitu juga saat sedang merasa sulit, jangan pernah turunkan nilai semangatmu untuk terus berjuang. Atau ketika kamu mendengar hal yang buruk tentangmu, jangan mudah terbakar oleh emosi. Kamu bisa mempertahankan kesabaranmu, melepaskan semua egomu, untuk mempertahankan bahwa hatimu memiliki nilai yang istimewa. Di luar sana, ada orang yang hanya uang parkir 2.000 rupiah. Dia merasa kesal. Artinya, harga dirinya hanya bernilai 2.000 rupiah. Namun, ada juga orang yang dengan rela mengikhlaskan uang 50.000 rupiah kepada tukang parkir, karena si tukang parkir tidak memiliki cukup uang untuk kembalian. Artinya, dia memberi nilai dirinya bukan hanya sebatas 50.000 rupiah. Ia memiliki pengertian, seandainya tukang parkir itu adalah aku sendiri, mungkinkah aku sanggup menjalani kehidupan ini?
Ada juga orang yang bermusuhan karena uang 1 juta rupiah yang tidak kunjung dibayar oleh temannya. Padahal dulu kemana-mana selalu bersama. Karena hutang itu meretakkan hubungan sampai selamanya. Artinya nilai dirinya hanya sebatas 1 juta rupiah. Namun di sisi lain, ada orang yang telah bangkrut besar-besaran. Perusahaannya harus disita. Keluarganya hancur karena pasangannya meninggalkannya. Semua temannya menjauh. Namun dia tetap semangat untuk bangkit dan memulainya kembali. Mungkin jika diukur dari nilai, bisa saja dia rugi miliaran. Namun karena nilai dirinya istimewa, ia tetap bangkit dan memulai kembali kehidupannya. Jadikan nilai hidupmu berharga, karena hidup yang bernilai adalah hidup yang istimewa. Setiap hari yang baik pernah menjadi begitu berat. Setiap jiwa yang tegar pernah menjadi begitu hancur. Setiap pribadi yang bijak pernah berada di fase keterpurukan. Dan setiap hal yang indah pasti melalui sebuah perjuangan yang cukup berat, bahkan sampai di titik lelah. Jadi tidak perlu menyesali tentang apapun yang telah kita lalui. Karena semesta adalah tempat kamu belajar. Bersabarlah. Keadaan yang buruk akan mengantarmu ke tempat yang lebih baik. Ketika kamu bisa melepaskan semua kekecewaan hidup, maka semesta akan membayar tuntas atas kekecewaan yang telah kamu lalui. Mengertilah, segala sesuatu yang baik untukmu, semesta tak akan pernah mengizinkan untuk pergi darimu. Hal-hal yang paling sulit untuk dilalui akan menjadi kenangan manis untuk diingat. Berterima kasihlah kepada mereka yang menyakitimu, karena sebenarnya mereka telah membuatmu menjadi orang yang lebih kuat. Berterima kasihlah kepada orang yang mencintaimu, karena mereka membuatmu menjadi orang yang berarti. Berterima kasihlah kepada orang yang peduli kepadamu, karena mereka membuatmu merasa dihargai. Berterima kasihlah kepada orang yang meninggalkanmu, karena itu mengajarkanmu bahwa tak ada segala sesuatu yang abadi. Berterima kasihlah kepada orang yang masih di sisimu, karena mereka menunjukkan arti sebuah persahabatan. Dan berterima kasihlah kepada siapapun yang telah hadir di kehidupanmu, karena merekalah yang membuatmu